Memasuki bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang di kawasan Jakarta Pusat kembali ramai. Pasar Tanah Abang kembali dipadati pengunjung setelah 2 tahun sepi karena pandemi COVID-19. Sepanjang hari Minggu, banyak pengunjung mendatangi kawasan Pasar Tanah Abang untuk berbelanja. Gerai baju muslim mulai ramai diserbu oleh warga. Pedagang menyebut suasana Pasar Tanah Abang lebih ramai jika dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. Alhamdulillah untuk dari berbanding tahun lalu mendingan tahun sekarang loh. Daripada tahun kemarin kan, kalau tahun kemarin kan ada penyekatan juga dari kepolisian gitu. Menurut tahun sekarang nggak ada lagi kayak kemarin gitu, pas ramai kan nggak ada sekat lagi gitu. Sementara stasiun Pasar Senen mulai dipadati calon penumpang. Banyak warga yang pulang kampung dan ada pula yang memanfaatkan waktu libur awal Ramadan. Penumpang terlihat memenuhi bangku-bangku di ruang tunggu dan warga mengaku memilih untuk pulang kampung di awal waktu puasa sebab banyak di antara mereka tidak bertemu keluarga selama 2 tahun karena adanya pandemi COVID-19. Kita akan langsung memantau situasi terkini di Stasiun Senen, Jakarta Pusat bersama jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Gracia, selamat pagi. Bagaimana pantauan situasi pagi hari ini? Apakah Stasiun Senen sudah juga ramai mulai dipadati dengan pemudik? Meskipun di stasiun Pasar Senen ini tidak terlalu banyak penumpang ataupun kondisinya tidak terlalu ramai, tetapi sudah ada penumpang yang melakukan mudik pada hari ini. Contohnya tadi pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat sudah ada penumpang yang melakukan keberangkatan jarak jauh menuju ke Yogyakarta, Surabaya, dan juga ke daerah Purwosari. Dan tadi tidak hanya itu saja, kami juga melihat khususnya di gerai rapid test antigen, ini juga kami melihat dari pagi pukul 5:30 hingga saat ini juga masih belum melihat adanya calon penumpang yang mengantre untuk melakukan tes antigen. Artinya hampir sebagian penumpang yang melakukan keberangkatan pada hari ini tentunya sudah melakukan syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Nah, perlu diketahui Timothy dan juga saudara bahwa pihak PT Kereta Api Indonesia ini sudah menjual tiket 1 bulan sebelumnya. Artinya pada hari ini sudah ada sekitar puluhan ribu tiket kereta api yang sudah dijual oleh pihak PT Kereta Api Indonesia. Timothy. Ya, bagaimana dengan animo masyarakat terhadap tiket tersebut? Mengingat ini kan jaraknya cukup jauh dengan hari Lebarannya nanti. Apakah ini juga sudah diminati oleh masyarakat atau sebenarnya masih belum terlalu tinggi juga penjualan untuk tiket mudik ini? Timothy dan juga saudara, ini sudah ada banyak antusias dari para calon penumpang yang melakukan mudik lebaran tentunya di tahun 2022 ini. Dan yang perlu ditegaskan kembali bahwa pihak PT Kereta Api Indonesia ini tidak menaikkan harga tiket kereta api, malah dijual jauh lebih murah karena 64% tiketnya ini sudah sesuai dengan public service obligation, sedangkan 34% lainnya merupakan tiket komersial yang ini ditentukan dengan arus kepadatan penumpang. Namun hingga saat ini perlu ditekankan kembali bahwa pihak Kereta Api Indonesia tidak menaikkan harga tiket kereta api, sehingga banyak juga calon penumpang yang begitu antusias untuk melakukan perjalanan mudik di tahun ini. Nah, bahkan tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa calon penumpang, mereka merupakan penumpang yang sudah melakukan pembelian tiket 1 bulan sebelumnya. Nah, ini yang menjadi pembeda mudik lebaran di tahun 2021 dengan tahun ini. Kalau di tahun lalu ini memang situasinya masih pandemi, sehingga pemerintah menghimbau agar masyarakat untuk tidak melakukan mudik, sehingga PT Kereta Api Indonesia membuka tiket kereta api 1 minggu atau 2 minggu sebelum hari raya lebaran. Nah, sedangkan tahun ini pemerintah sudah memperbolehkan untuk masyarakat melakukan mudik, sehingga 1 bulan sebelumnya ini sudah ada tiket kereta api yang sudah dijual. Nah, kalau menurut data dari kemarin tanggal 30 Maret 2022, ini PT Kereta Api Indonesia sudah menjual 15% tiket
artinya ada 155.000 penumpang yang sudah menjual tiket kereta api untuk tanggal 22 hingga 30 April mendatang. Timothy. Lalu booster ini kan menjadi syarat perjalanan mudik, Gracia. Nah, bagaimana juga layanan vaksinasi booster di sana dengan masyarakat juga, dan apa yang disarankan bagi masyarakat dan calon pengguna ini untuk mendapatkan booster mereka? Mungkin ada yang memilih untuk mendekati hari keberangkatan. Apakah ini disarankan atau bisa dilakukan dari jauh-jauh hari? Nah, kalau untuk di stasiun Pasar Senen, kami tidak melihat adanya layanan untuk melakukan vaksin booster ataupun vaksin dosis ketiga khususnya di stasiun Pasar Senen. Hanya ada gerai untuk tes antigen saja. Nah, tetapi yang perlu ditekankan kembali bahwa untuk masyarakat yang masih belum melakukan tes vaksin dosis ketiga, maka bisa melakukan vaksin booster ini di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan seperti di Puskesmas contohnya. Nah, karena pada pagi hari ini saya melihat juga tidak ada penumpang yang mengantre di tes antigen, artinya mereka sebagian besar ini sudah memenuhi syarat pemerintah untuk melakukan dosis ketiga agar bisa melakukan mudik lebaran pada tahun ini. Nah, saya ingatkan kembali seperti yang sudah ditegaskan sebelumnya oleh pemerintah bahwa jika ada penumpang yang sudah lama tidak pulang, ada sekitar 2 tahun dan memutuskan tahun ini untuk pulang, maka yang perlu diperhatikan syaratnya adalah sudah vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Maka ini tidak diwajibkan untuk melakukan tes antigen COVID-19 ataupun tes PCR. Tetapi kalau ada masyarakat yang yang hanya mempunyai vaksin dosis pertama dan kedua, ini diwajibkan untuk tes antigen ataupun tes PCR. Tentunya hasilnya negatif COVID-19. Timothy. Baik, terima kasih Gracia Adur melaporkan dari stasiun Senen.